Ingat, saat zamannya sudah berubah, di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah, yang paling penting pada saat itu konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Nah sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Dan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Lihat komen pertama sahabat. Qala qailun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian itu pada waktu itu umat Islamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12.000 sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya Muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah, di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Nggak kenal dengan kawan, nggak saling mengisi lagi, dan yang paling celaka nggak ingat akhirat. Unza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Paling-paling sedikit reaksi selesai. Umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek, selesai. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya, tertanamlah pada diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya, di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pulang. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Sikap mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Nih gampangnya contohnya begini. Contoh, maaf ya, kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat? Dunianya ada, tapi bekal utamanya untuk akhirat. Sholat itu ibadah ritual, berkahnya untuk dunia. Di antara berkahnya misal tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat pasti merubah dirinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang sholat akan lebih tenang hatinya. Itu berkahnya. Tapi manfaat sholat yang paling hakiki itu adalah persiapan bekal untuk pulang. Itu yang saat kita selesai sholat dituliskan pahalanya. Baru niat dituliskan pahalanya. 10 kebaikan, 27 derajat. Itu yang dimaksud 10, 27 itu apa? Itu bekal untuk pulang. Karena yang saya, antum pakai sekarang, bajunya, pecinya, mukena ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua nggak dibawa ke akhirat. Ke alam kubur aja nggak dipakai. Selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya. Itu yang disebut pahala oleh kita. Nah cuman nanti kata Nabi ada satu masa orang nggak ingat pulang. Jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini. Anda pilih mana kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan, gajinya 100 juta per bulan, tapi harus meninggalkan Jumat. Pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100.000 Jumatan?
Masa? Sekarang ada kok orang jadi kasir di toko aja ninggalin Jumatan. Kejadian nggak sekarang? Kayak yang pengusaha-pengusaha tuh, yang sedang tanda tangan proyek. Saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar, ditanda tangan pas waktu Jumat. Saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Ini masalah kita. Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Sudah teratur. Yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini, apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman. Waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa nggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya kesini, ternyata sudah hampir 11 tahun. Kayaknya baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar, pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone, datang barang. Kejadian nggak? Tapi saat masa itu tiba, kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadzib dan tashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Ya, berapa yang sekarang online-online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang. Dulu nggak ada, offline semua, sekarang online. Kejadian nggak? Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepatnya. Satu. Langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya dua. Ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja. Salat, amar ma'ruf. Baca Quran, amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat. Ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah yang paling penting pada saat itu konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Sehari sholat berapa kali? Nah, itu masih standar. Nah, kan? Itu masih apa? Nah, itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini. Kalau sudah ada iman, sholat 5 waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sudah azan.
Nggak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu. Sya'ban, mau Ramadan, itu otomatis. Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Nggak ada ustadz ngasih tahu pun, karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak. Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya. Yuk, prakteknya gini. Yo, saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Ya. Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Dah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Baik. Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat, bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran, dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa nggak malu sama Allah? Satu. Dua, nggak bawa handphone. Nggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat, tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah, lawannya soleh. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Sudah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik, karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amar ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar tuh makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur bawa kotak masjid, ya kan? Yang kedua kemudian keluar tukeran sendal. Sendal saya mana ya? Mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ada yang begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, timbang sholat maghrib baca Yasin. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah. Karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah, kelihatan nggak di sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Kan? Ya kita berhusnudzon iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu. Mata. Terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti, sepekan. Latihan berpikir yang baik, husnudzon. Karena era-era sekarang itu banyak suudzon. Coba antum buka berita dari apapun, diklik online, itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang.
Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnudzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnudzan kepada istri, istri husnudzan kepada suami. Ibu dan ayah husnudzan kepada anak, anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan, atau bisa dipraktekkan berbarengan. Ini kan nggak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan, latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Kullil mu'minina. Katakan pada orang-orang yang beriman, Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim. Sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, nggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya, ada iklan tentang kuda nggak pakai baju, itu silahkan aja mau dilihat juga, nggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan shampoo itu yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang jaganya? Nah, yuk bapak-bapak tuh. Nah, sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Begitu keluar dari sini, ada baligha misalnya, maaf sekali, oh ini nggak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Berpahala. Tapi maaf ya, maaf. Tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Nggak benar nih kata Fal-Falon, astagfirullah. Salah ini. Salah tapi dilihat terus tuh. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang gini. Yang itu tuh yang lebih bagus lagi, ambil yang itu tuh. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu. Saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh. Ke suaminya gimana tuh? Oh, Mas Bu, saya ini suami orang. Awas, hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya, hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, terus hati-hati. Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja Bu. Ke lisan dulu. Langsung ke hati aja Ibu. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke KUA ntar. Ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuh ini. 2, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49 ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Nanti la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahu ya.
Ya harfun nida, linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini, hei semua yang telah menyatakan beriman, dimanapun kau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah, tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan sepanjang kau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua tanpa kecuali, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku nggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasraqu min qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini, siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa nggak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, la taghdab. Bisa nggak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya nggak sopan sama Anda, mau Anda marah, la taghdab. Tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan. Nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi. Nggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol. Dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datangannya udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Papa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami, bagus hitam deh mah. Ah kayaknya putih deh pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai, begitu keluar hijau. Tahan. Itu lisan. Kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita. Kalau nggak percaya silakan, demi Allah. Pikiran, lisan, kemudian pikiran, mata, lisan, telinga. Di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya. Antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh. Cuma sepekan amalkan ayat ini. Ayat mata, ayat telinga, ayat lisan. Amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi, hablillah di sana Quran. Sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu sampai ke ujung kaki. Nah sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Nah, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Apa amalannya? Bukan asyap, asyam. Ya. Artinya puasa. Apa? Puasa. Satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah. Cuma puasa. Anda kalau nggak percaya, besok Senin puasa tuh. Niatkan untuk mencintai Rasulullah. Karena beliau ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, kama qala hadza yauma wulidtu. Ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah SAW. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan. Besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran.
Yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek. Besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan gak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Ketiba 5:30 ada yang mencaci. Bukanya jam 6, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan gak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, bang, abang kan biasanya marah, kenapa gak dibalas? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Tunggu maghrib dulu. Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib dia gak mau hilangin pahala puasanya. Gak jadi dia marah. Kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak. Nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi. Pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari Senin puasa, Selasa tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba punya uzur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena uzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah begitu sampai ke Jakarta, kan zuhurnya sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qashar kan? Ya kan? Zuhur jadikan 2, asar jadikan 2. Ada sholat sunnah qobliyah zuhur? Ada. Ba'diyah zuhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim. Karena safar, antum qashar. Ketika antum qashar, antum gak kerjakan yang sunnah tadi. Itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah qashar, yang sunnah sudah. Jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah sunnah? Mas ya? Itu hadiah dari Allah, qashar itu hadiah. Ketika Anda qashar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang enggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini Bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya kan? Ini catat rumus Bu, ini di antara kita saja nih. Ya. Ini perempuan-perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya kan? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci perbanyak amal soleh. Karena Anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa monoposnya. Kalau sudah tiba masa monopos, nggak ada bedanya nanti. Karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan. Susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis. Jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah.